Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih. Sebelum kita mulai kebaktian, kita awali terlebih dahulu dengan menyimak warta jemaat singkat. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, anak-anakku yang terkasih, yang pada saat ini berada di rumah masing-masing, puji dan syukur kepada Tuhan, di mana pada pagi hari ini kita masih bisa untuk beribadah, walaupun secara daring atau online, kita harus tetap semangat dan tetap bersyukur untuk beribadah. Yang melayani ibadah pada minggu pagi ini dilayani oleh Ibu Pikaris Natalia Perensiana Simanjutak SSI. Untuk pelayanannya saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat melayani. Kita saat teduh sejenak. Untuk itu jemaat kita undang untuk bangkit berdiri dan kita awali ibadah pada minggu pagi ini dengan menyanyi dari KKB nomor 4 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, marilah kita awali kebaktian kita pada saat ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya.
Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin. Nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Lukas 4 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikian nas pembimbing pada kebaktian minggu pagi ini. Kita kembali memuji Tuhan dari KKB nomor 178 ayat 1 sampai 2. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita doa syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas anugerah yang telah Engkau karuniakan, sehingga kami dapat berhimpun dan bersekutu di rumah-Mu yang kudus, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami yakin dan percaya damai dan sejahtera melimpah memenuhi hati kami dan menerangi dunia ini. Biarlah kami senantiasa bersukacita, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hukum Allah pada minggu pagi hari ini yaitu yang terambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9 yang berbunyi demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Demikianlah hukum Allah yang diberikan kepada kita semua. Kita memuji kembali dari KKB nomor 26 ayat 1. Margi welas asih
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita pengakuan dosa kita kepada Tuhan. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadirat Allah kita, secara bersama-sama diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Bersama-sama kita ucapkan, ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami ya Kristus, kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan kembali dari KKB nomor 45 ayat 1 sampai 3. Yesus nampinu dosa, jasa warga kanu sasab hatena sarta salah lampana dengekeun enu doraka Yesus nampinu dosa salju ku geti di Golgota dikumbah jadi setra dengekeun enu doraka Yesus nampinu dosa Kepada kita yang telah mengaku dosa di hadirat Allah dengan ketulusan hati, maka dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita, yang diambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang pertama sampai yang kedua berkata demikian. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan hukum maut. Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Mari kita menyambut dengan memuji Tuhan melalui Kidung Kabungahan nomor 47 baitnya yang pertama dan yang kedua. Mata bunga ati bulan tara
Bapa, neda dilipur hati, dilengitkan kasusate, moal disinanyingkan, matak liburkan hati, najan urang susah kene. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih, saatnya kita akan bersama membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan Alkitab kita. Kita buka dari Yesaya pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ketiga sampai yang ke-7. Yesaya pasal 35 ayatnya yang ketiga sampai yang ke-7. Jika sudah kita persiapkan Alkitab kita, maka mari kita memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Sang Sumber Kasih, bersyukur Tuhan kembali pada hari ini kami boleh melaksanakan kebaktian secara daring atau online ini. Sungguh Tuhan, kami bersuka cita untuk perjumpaan melalui media online ini. Karena meskipun di tengah segala keterbatasan yang ada, kami pada saat ini boleh kembali beribadah, bersekutu bersama-sama di tengah-tengah pandemi ini. Sebentar Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kiranya ya Tuhan, sabda-Mu ini boleh semakin menguatkan kami untuk menjalani hari-hari kami, bahkan untuk menjadi dan melaksanakan tugas panggilan sebagai pengikut Kristus. Maka tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu untuk melakukan segala tugas tersebut di tengah kehidupan kami. Kami mohon hikmat-Mu juga hadir di atas kami sehingga kami boleh memahami setiap sabda-Mu bagi kehidupan kami. Kami serahkan hati dan pikiran kami hanya kepada Kristus, sehingga Roh Kudus boleh bekerja untuk menuntun dan menolong kami memahami setiap sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu. Amin. Yesaya pasalnya yang ke-35, ayatnya yang ketiga sampai yang ke-7 saya bacakan untuk kita sekalian. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh debu dan pandan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan memelihara firman di dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabarnya? Kiranya saat ini kita dapat tetap bersyukur di tengah bagaimanapun keadaan kita, baik yang sedang isoman ataupun yang masih dalam pemulihan. Namun kiranya sukacita itu tetap hadir di tengah kita pada saat ini dalam perjumpaan di kebaktian
hari Minggu pagi ini meskipun melalui daring atau online. Bapak Ibu Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, mungkin kita tidak asing dengan penggalan lirik lagu ini. Kata-katanya begini: jika padaku ditanyakan, apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh penderitaan? Jika padaku ditanyakan, apa akan kusampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan? Ini lirik lagunya dalam bentuk pertanyaan. Ini adalah sepenggal lirik lagu dalam hidup jemaat nomor 432, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan melalui lagu ini dapat menjadi sebuah pertanyaan reflektif yang sangat mendalam bagi perenungan kita pada hari ini. Ya, kita ingat kata-katanya. Jika pada kita ditanyakan apa yang akan kusampaikan pada dunia yang penuh penderitaan. Jika ditanyakan pada kita apa yang akan kita sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Nah, jika kita menyanyikan lengkap kedua bait lagu tersebut, Bapak Ibu Saudara, maka sebenarnya kita sudah bisa menemukan jawabannya. Karena sudah disampaikan suatu panggilan kita yang juga menjadi salah satu dari tritugas panggilan gereja, yakni untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia. Atau ya bersaksi mengenai kabar baik kepada setiap orang tanpa terkecuali. Nah, pertanyaannya, kabar baik apa? Atau kabar baik yang seperti apa yang harus kita sampaikan di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini? Saat ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dari nubuat Nabi Yesaya untuk memahami kabar baik seperti apa yang harus kita sebarkan. Nabi Yesaya atau nama Nabi Yesaya sendiri itu berarti Tuhan menyelamatkan. Maka sesuai dengan namanya, nubuat yang disampaikan oleh Yesaya banyak menekankan bagaimana Tuhan hadir sebagai penyelamat umatnya. Perikop yang menjadi bahan perenungan kita pada hari ini adalah bagian dari proto Yesaya, yang diyakini itu ditulis sebelum masa pembuangan. Namun bayang-bayang bahwa bangsa Yehuda atau Israel Selatan akan mengalami masalah nasional besar itu sudah membayang di depan mata. Situasi bangsa sedang dalam kondisi kritis karena para pemimpin yang tidak dapat menjalankan amanat Tuhan dengan baik. Keamanan bangsa sedang dalam kondisi kritis. Bangsa tersebut sedang berada di ambang kehancuran karena bangsa-bangsa besar di sekitar mereka sedang mencoba untuk merebut kekuasaan. Nah, di tengah kondisi seperti itu, Yesaya sendiri, ia sudah pernah menyampaikan nasihat kepada raja-raja Yehuda melalui nubuatnya. Yesaya pernah menyampaikan untuk tidak mengandalkan bangsa lain, untuk bisa selamat dari Asyur. Tetapi para pemimpin Israel tidak mau mendengar, kecuali di masa pemerintahan Raja Hizkia. Nah, dalam nubuatnya ini Bapak Ibu Saudara, Yesaya menggunakan pola hukuman dan penyelamatan. Ia menyampaikan terlebih dahulu nubuat mengenai hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan, barulah kemudian ia menyampaikan bahwa Tuhan akan menjadi sosok yang menyelamatkan. Dan kalau kita lihat mengenai hukuman yang akan diberikan oleh Tuhan itu kita bisa lihat di pasal sebelumnya atau di pasal 34. Dan dalam pasal 35 sebagai pembacaan kita pada pagi hari ini di ayat 3 sampai 7, ini merupakan bagian dari nubuat Yesaya yang menggambarkan karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan. Karena tadi setelah di pasal sebelumnya berbicara tentang hukuman Tuhan. Maka di pembacaan kita melihat ini merupakan gambaran karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan.
Nah, melalui nubuat yang disampaikan Yesaya ini, kita dapat melihat ada dua makna, yaitu makna jangka pendek, yang mana nubuat ini seringkali dilihat sebagai bentuk penyelamatan Allah dari serangan yang dilakukan oleh bangsa Asyur. Dan makna jangka panjang, nubuat ini menunjuk pada karya Allah melalui Yesus Kristus sebagai sosok Mesias dan Raja Damai. Namun meskipun terdapat dua makna dari nubuat tersebut, saat ini kita mau bersama belajar beberapa hal. Yang pertama, kita mau belajar dan kita mau melihat bahwa kita memiliki Allah yang adalah Allah yang membebaskan dan membela. Sekalipun bangsa Yehuda telah hidup menyimpang dari Allah dan tentu layak dihukum oleh Allah, tapi Allah sendiri tidak membuang dan membiarkan Yehuda hancur, melainkan Ia selalu menjadi sosok yang bertindak untuk menyelamatkan. Kalau kita mau lihat Bapak Ibu Saudara dalam ayat yang keempat, kita dapat melihat Allah digambarkan sebagai sosok yang membebaskan dan menyelamatkan umatnya dan membalaskan perbuatan bangsa-bangsa lain. Kita bisa melihat bagaimana Ia datang untuk membela hak kemerdekaan umatnya. Kalau kita melihat dalam kacamata iman, teks ini bisa diartikan bahwa Allah bukan hanya membela dan memerdekakan kita dari kuasa bangsa lain, melainkan juga dari jerat dan kuasa dosa yang membawa kita pada maut, yaitu melalui karya Yesus Kristus. Kehadiran Allah sebagai pembela dan pembebas inilah yang menjadi pengharapan bagi umat saat itu, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya nubuat Yesaya mengajak setiap pemimpin, baik pemimpin agama maupun pemerintah saat itu, untuk bisa menyuarakan pengharapan ini kepada setiap orang yang lemah, lesu, dan tawar hati. Bukan hanya sebatas disampaikan melalui lisan, melainkan juga dengan karya tindakan yang mau membela dan membebaskan setiap umat Tuhan dari berbagai belenggu yang ada. Nah, kalau kita mau tarik ke dalam kehidupan kita saat ini, untuk apa sih nubuat ini bagi kita? Kalau kita mau tarik dalam kehidupan kita saat ini, kita juga harus mengimani bahwa Allah tetaplah sosok yang membela dan membebaskan kita. Selain pergumulan pandemi COVID yang masih kita alami, Bapak Ibu Saudara, gereja saat ini juga diperhadapkan pada masalah-masalah sosial yang masih membelenggu umatnya. Persoalan-persoalan seperti kesetaraan gender, pemenuhan hak anak, pemerataan kesempatan, kekerasan, dan lain sebagainya masih ada di sekitar kita. Dan bahkan mungkin masih dialami oleh warga gereja. Dalam iman kita percaya bahwa Allah tidak akan tinggal diam. Ia akan membela dan membebaskan umatnya dari seluruh masalah tersebut. Akan tetapi, dalam iman kita juga percaya bahwa Allah memakai gerejanya. Memakai kita sebagai umatnya untuk menyuarakan pengharapan tersebut. Sebagai gereja kita diajak untuk tidak abai. Sebagai gereja kita diajak untuk membuka mata kita, melihat dan membela orang-orang yang dirampas haknya. Kemudian yang kedua, melalui pembacaan kita pada saat ini, kita juga diajak untuk dapat melihat dan menyadari bahwa Allah kita adalah Allah yang memulihkan. Pada ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7, Bapak Ibu Saudara, kita bisa membaca dan memaknai pemulihan yang Allah lakukan itu dilakukan dengan cara yang menarik, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca, Yesaya menggunakan kata buta, tuli, dan lumpuh. Kata-kata tersebut secara eksplisit merujuk pada kondisi disabilitas tentunya.
Yesaya menubuatkan bahwa Allah akan memulihkan orang-orang penyandang disabilitas. Maka jika kita melihat dalam karya Yesus Kristus pun, Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bagaimana penggenapan atas nubuat ini. Karena kita bisa melihat bagaimana perhatian dan cinta Allah bagi orang-orang dengan disabilitas itu betul-betul dinyatakan melalui karya pelayanan Yesus Kristus. Pemulihan yang Allah lakukan bagi penyandang disabilitas ini bukan hanya berkaitan dengan pemulihan fisiknya saja, melainkan juga pemulihan relasi, kesempatan, dan juga mental. Nah, kalau kita kembali mengingat Bapak Ibu Saudara, sejak di masa lampau bahkan hingga saat ini, gitu ya, kalau kita mau terang-terangan, orang-orang dengan disabilitas itu masih sering kali termarginalkan. Masih banyak di antara mereka yang hidup di tempat-tempat yang tidak bisa dikatakan layak. Seringnya mereka bertahan hidup dengan menjadi pengemis. Secara sosial mereka tidak bisa atau sangat sulit untuk membangun relasi dengan orang lain. Secara psikis, orang-orang dengan disabilitas harus juga menanggung stigma. Entah stigma sebagai pendosa atau stigma sosial lainnya atas apa yang mereka alami. Dan pasti mereka juga tidak mendapat kesempatan yang sama dengan orang lain. Kita masih bisa melihat di berita-berita masih sangat terbatas orang-orang yang dengan disabilitas mendapatkan pekerjaan yang layak, bahkan pendidikan ataupun dari tengah-tengah kehidupan sosialnya. Nah, jika kita melihat disabilitas dalam kacamata yang lebih luas seperti ini Bapak Ibu Saudara, maka kita bisa menangkap pesan yang sangat kuat. Bahwa pemulihan yang Allah lakukan kepada orang-orang dengan disabilitas adalah pemulihan kehidupan itu sendiri. Sebagai gerejanya kita diajak untuk menghidupi panggilan kita. Gitu ya. yakni hidup bagi orang-orang dengan disabilitas, bukan hanya hidup bagi orang-orang yang biasa, yang normal dan lainnya. Di masa pandemi seperti saat ini, gereja tidak boleh lupa untuk menjadi berkat bagi mereka yang secara fisik atau mental memiliki keterbatasan. Perhatian gereja juga harus hadir untuk memulihkan orang-orang disabilitas dengan penerimaan yang sungguh dan tulus dalam komunitas persekutuan. Penerimaan tentu bukan sekedar sapaan basa-basi, melainkan juga bagaimana melibatkan mereka dalam pelayanan, baik untuk dilayani maupun untuk melayani. Pemulihan yang Allah lakukan bagi orang-orang disabilitas hendaknya pun menguatkan kita semua, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah juga melihat segala keterbatasan dan ketidakberdayaan yang kita alami dan kita rasakan. Allah hadir dalam segala trauma dan kepahitan yang kita rasakan. Allah hadir dalam segala keterpurukan yang sedang kita rasakan saat ini. Karena di tengah segala hal yang kita rasakan, Allah sendiri yang akan bertindak untuk memulihkan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak yang terkasih, sebagai gereja, sebagai persekutuan, sebagai pengikut Kristus yang dipanggil dan diutus untuk menyampaikan kabar baik bagi dunia ini, dan tentu tadi itu adalah salah satu tugas panggilan kita ya, yang harus kita lakukan. Maka mari kita sampaikan kabar baik ini bukan hanya menyuarakan dengan kata-kata, tetapi juga dengan karya nyata yang berdampak dalam kehidupan setiap orang, tanpa terkecuali tadi. Sehingga setiap orang itu boleh dapat terus merasakan karya nyata Tuhan itu hadir untuk menguatkan dan memulihkan kita, terlebih di tengah segala pergumulan dan cobaan permasalahan kehidupan yang kita alami. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk dapat memberitakan kabar baik ini ke tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Piwuru kitab suci te sing matak berkat
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin." Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersembahkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang terambil dari Kolose 3 ayat 17 yang berkata demikian, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita." Sementara persembahan dihimpun, jemaat sambil memuji Tuhan dari KKB nomor 23 ayat 1 dan 2. Persembahan bisa dikumpulkan melalui ketua kelompok atau kebendahara jemaat, dan bisa juga langsung ditransfer ke rekening bendahara jemaat. Selamat mempersembahkan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih ungkapan syukur kami ini, persembahan yang kami himpun dengan sukacita dan ketulusan, sebab kami menyadari segala yang terbaik dan terindah datang dari Tuhan. Kiranya kami pun mengingat sesama yang lemah, agar kami menopang dan menguatkan mereka melalui karya cinta kasih yang dapat kami lakukan sesuai dengan kemampuan kami. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dan terlebih menguatkan kami untuk menjadi gereja, untuk menjadi persekutuan yang dapat menyampaikan kabar baik di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah Tuhan kami dimampukan untuk dapat membawa kabar baik bagi setiap orang tanpa membedakan, tanpa melihat secara fisik ataupun melihat siapa mereka. Biarlah ya Tuhan kami boleh menghadirkan karya Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan
apa yang boleh kami bersama-sama baca dan renungkan di pagi hari ini, boleh bersama kami lakukan di tengah kehidupan kami, menjadi pembawa kabar baik di tengah-tengah kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh memohon kiranya Tuhan akan memulihkan sebagaimana apa yang boleh Tuhan sampaikan, bahwa Tuhan akan memberikan pemulihan. Kami memohon kiranya Tuhan memberikan pemulihan bagi saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua terkasih kami, anggota jemaat kami yang sakit. Kami berdoa bagi Bapak Ajat Sudrajat Andu, Ibu Yayat Herliani, Ibu Winopa, Bapak Suwito Kaindam, Ibu Yani Suryani, Ibu Yuniasi Husen, Ibu Yustianus Husen, Ibu Arnasi, Bapak Iwan, Bapak Suminta, dan Ibu Tati Trisnawati, serta yang belum dapat kami sebutkan satu persatu, kiranya Tuhan Engkau yang memulihkan mereka dan terus memberikan kekuatan melalui orang-orang yang berada di sekitarnya. Biarlah melalui upaya-upaya yang dilakukan, pengobatan, ataupun cinta kasih yang boleh keluarga sampaikan, itu menjadi saluran berkat Tuhan bagi kesembuhan mereka, sehingga mereka boleh selalu merasakan cinta kasih Kristus yang untuk menguatkan mereka. Berkati juga orang tua kami yang telah lanjut usia ya Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Sarinah Arja, Ibu Setiasi Kaindam, Ibu Sumiati Sardin, Ibu Nurhayati, Ibu Misyana Jamur, Ibu Mintarsi, Bapak Thomas Miun dan Ibu Amini Miun, serta orang tua kami yang lain. Biarlah Tuhan juga yang menguatkan mereka di usia lanjutnya ini, sehingga mereka boleh selalu berpengharapan kepada Kristus, Sang Pembawa kekuatan. Melalui keluarga biar mereka beroleh sukacita, melalui persekutuan biarlah mereka juga merasakan kasih Kristus, sehingga mereka boleh memiliki kekuatan dalam menjalani hari-hari di masa tuanya ini. Kami berdoa Tuhan juga bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita, bersyukur di bulan ini, mereka yang boleh bertambah usia kelahiran maupun pernikahan, biarlah kiranya cinta kasih Kristus selalu terus hadir di tengah kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh semakin bertambah hikmat, kebijaksanaan, bahkan mereka boleh semakin bertumbuh di dalam Kristus. Biarlah mereka boleh hadir menjadi pembawa cinta kasih Kristus, sehingga kehadiran mereka selalu memuliakan nama Kristus dan bersaksi di tengah-tengah kehidupan dunia melalui kehidupannya. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan mereka berkat, kekuatan dalam menjalani kehidupannya sebagai pribadi ataupun keluarga. Kami juga pada saat ini berdoa ya Tuhan, bagi kehidupan bangsa dan negara ini di tengah-tengah segala berbagai pergumulannya, di tengah segala berbagai hal yang masih belum seturut dengan kehendak Tuhan. Kiranya kami boleh semakin menyatukan hati untuk betul-betul berserah kepada Kristus, untuk betul-betul mau bertindak, melakukan kehendak Kristus bagi kehidupan di dunia ini. Sehingga Tuhan kami boleh bersama-sama menumbuhkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan toleransi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Biarlah Engkau yang juga menguatkan kami, agar kami boleh hadir bagi orang-orang yang masih termarginalkan, sehingga mereka boleh tetap merasakan karya Kristus, pertolongan dan kekuatan. Bagi mereka yang belum mendapatkan hak-haknya, biarlah Tuhan Engkau yang akan menguatkan mereka, bahkan Engkau mengubahkan hati orang-orang yang berada di sekitarnya, ataupun para pemerintahan kami, sehingga mereka boleh terus bertumbuh, terlebih mengubah diri menjadi pribadi yang boleh selalu menomorsatukan kesetaraan di tengah-tengah kehidupan kami ini. Biarlah ya Tuhan Engkau memampukan juga para pemerintahan kami untuk selalu bijaksana dalam segala mengambil keputusan, sehingga kami boleh bersama-sama melangkah melalui setiap pandemi ini Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama bertumbuh kembali untuk membangkitkan kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Biarlah ya Tuhan, kami juga pada saat ini ingin berdoa bagi kehidupan jemaat kami di GKP Jemaat Cikembar ini di tengah segala pergumulan dan persoalan yang ada di dalamnya. Biarlah Tuhan memberkati setiap pelayanan yang kami lakukan. Biar Tuhan memberkati para pelayan-pelayan bersama dengan keluarganya, sehingga Tuhan
mereka boleh selalu memuliakan Tuhan melalui kehidupannya. Biarlah keluarga boleh selalu mendukung apa yang boleh dilakukan oleh anggota keluarganya dalam melayani Tuhan. Bahkan mereka boleh sama-sama bertumbuh menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap anggota jemaat kami maupun simpatisan yang masih terus bergumul mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Bagi mereka yang terus bergumul atas kehidupannya, segala persoalan yang ada, kiranya Tuhan yang selalu menuntun dan menguatkan mereka, memberikan kekuatan bahkan pertolongan. Dan biarlah kehadiran kami sebagai satu persekutuan, kami juga boleh menguatkan mereka, karena itu menjadi tugas atau salah satu tugas kami sebagai gereja, untuk selalu hadir memberitakan kabar baik yang di dalamnya adalah kekuatan bagi orang-orang di sekitar kami. Inilah ya Tuhan segenap doa yang boleh kami panjatkan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap rencana-rencana, kegiatan atau program sinodal, klasis maupun jemaat dan oikumene. Biarlah Tuhan melalui kebersamaan yang ada kami boleh semakin memuliakan Tuhan. Biarlah Kristus yang selalu kami muliakan melalui program-program yang boleh kami laksanakan. Begitu pula program yang ada di GKP Jemaat Cikembar ini. Biarlah kiranya kami boleh bersama mau bertumbuh, bersama mempertanggungjawabkan segala hal yang boleh kami buat untuk memuliakan nama Tuhan dalam pelayanan kami. Kami serahkan Tuhan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan, terlebih kehidupan pribadi kami. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami di tengah segala pergumulan kami yang mungkin kami sampaikan melalui doa secara pribadi kami. Biar Kristus yang menolong, biar Kristus yang menjawab dan bahkan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami ini, kami serahkan doa kami ini, dan di dalam nama itu pula kami hendak bersama-sama berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan menutup kebaktian kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Kabungahan nomor 207 ayatnya yang pertama dan yang kedua. Panyaur Gusti ka urang kasakur anu percaya sapanjang urang di dunia teh iman jeung pagawe sajalan urang uya bumi urang damar dunia uya ilang paset natang tu picenan bae damar anu huru mangpaat kabatur lampah hade ngamuliakeun ka Rama panyaur Gusti ka urang kasakur anu percaya kasasama padanya hampuraan sabar cegahan urang uya bumi urang damar dunia uya ilang paset natang tu
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan yang boleh bersama kita baca dan renungkan bersama-sama tadi. Mari kita beritakan kabar baik kepada setiap orang, sehingga setiap orang boleh merasakan kekuatan, bahkan kehadiran yang menguatkan dan memulihkan. Dan kini terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Yesusku juru selamatku, Tuhanku mukalisku, tumpuan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Tatkala hidupku sendu dan hatiku dafilu, Tuhanku Yesusku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku geluh, ku tanya Tuhanku. Dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiadalah takutku walau hidup penuh seteru. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, saudara-saudari dan anak-anak terkasih. Kiranya Tuhan menguatkan kita, bahkan memberkati kita dalam setiap keadaan kita. Salam sehat dan tetap jaga imun agar kita boleh selalu dalam keadaan yang baik. Sampai bertemu kembali dalam kebaktian di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.